لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga hari ini 21 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2024 Miladiah, kita semuanya masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesadaran, keikhlasan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, hidup dan kehidupan kita akan memperoleh keberkahan di dunia ini dan insya Allah berlanjut sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kami akan bacakan awal juz 22 surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Di sini Allah menerangkan terkait dengan ciri-ciri hamba Allah yang memperoleh ampunan dan surga Allah atau keutamaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Jaminan dari Allah bagi orang-orang yang muslim, tidak hanya muslim tapi muslimat. Jadi tidak hanya laki-laki tapi perempuan. Orang muslimin wal muslimat. Jadi orang yang ikrar syahadat Islam itu akan memperoleh ampunan Allah dan keutamaan surga. Lalu berikutnya orang yang mukmin wal mukminat. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan insya Allah jenengan yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk itu. Kita sudah syahadat. Mungkin dari kecil kita. Atau ada yang mu'alaf. Dan alhamdulillah kita sudah
lagi iman. Dengan kita praktekkan, kita wujudkan hari ini dengan kesadaran kita tunaikan sholat Jumat ini. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Sampai 6 keimanan itu kita imani. Ini adalah kunci maghfirah Allah. Berikutnya ialah wal qanitina wal qanitat, yakni orang yang shadiq, yang sungguh-sungguh, yang benar, yang lurus. Ya marahmakumullah, mari kita berusaha menjadi orang yang benar atau lurus. Misalnya untuk diri kita sendiri, kita latihan. Antara perkataan dan perbuatan kita latihan. Mulai yang kecil dari diri kita. Ketika itu kita sudah wujudkan, insya Allah akan berdampak kepada yang lebih besar lagi. Wal khashi'ina wal khashi'at, saat yang berikutnya adalah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu artinya apa? Ketika dengan kalimat khusyuk itu biasanya pada sholat yang kita lakukan biasanya. Maka kita paling tidak ngerti apa yang kita baca. Setelah benar dari surah-surah yang kita baca atau ayat-ayat, kita tahu rukun. Salah satu rukun di antaranya sholat itu adalah tumakninah misalnya. Berhenti sejenak, baik bacaan maupun gerakan ketika mulai takbir sampai dengan salam. Rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Sehingga kekhusyukan itu hadir. Dan yang lebih bagus lagi kalau dengan kita tahu maknanya. Mulai kita takbir sama dengan salam. Dan yang kita perlu mengkaji bab sholat itu tidak hanya pada waktu kita masih misalnya di sekolah dasar atau ibtidaiyah atau SD, tidak. Tapi seterusnya. Karena hikmah sholat itu luar biasa. Berikutnya, kalau kita ingin menjadi orang yang diampuni oleh Allah dan memperoleh keutamaan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang memperoleh karunia dari Allah dan dia gemar untuk sedekah. Dalam syariat Islam, infak, sedekah, zakat, dan yang lebih lagi adalah wakaf, itu merupakan sesuatu filantropi Islam. Ketika itu kita berdayakan dan kemanfaatannya itu untuk masyarakat sekitar, untuk umat, luar biasa. Dan itu insya Allah akan menjadi jariah kita, tidak hanya di dunia tapi seterusnya, walaupun kita sudah dipanggil di hadapan Allah. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu Adam, dalam teks yang lain, idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min talatin. Ketika anak Adam ini meninggalkan dunia ini, atau anak manusia ini meninggalkan dunia ini, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah. Yang pertama, ada infak, ada sedekah, dan jumhur ulama menyatakan memang dalam konteks hadis ini adalah wakaf. Lalu yang kedua adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang tafa'u bih. Dan yang ketiga adalah al-waladin salihah, yada'ulah, doa anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Kita pasti pernah memperoleh ilmu, baik formal maupun non formal. Ketika itu kita tularkan kepada orang lain, dan orang lain itu mengamalkan, insya Allah akan menjadi jariah kita. Dan itu tidak ada batasnya. Kita kenal misalnya salah satu ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau hidup di dunia ini hanya 45 tahun. Tapi karyanya sampai hari ini, entah Riyadhus Shalihin, entah Hadis Arba'in, Al-Azkar, banyak sekali karyanya. Masih kita baca dan kita kaji. Dan kita berusaha untuk mengamalkan. Ini insya Allah akan menjadi jariah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu juga ketika jenengan saya
punya ilmu sedikit, tapi ditularkan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan, insya Allah akan menjadi jariah kita. Dan yang ketiga adalah awadin salihun sada'ulah, doa anak yang saleh atau salihah. Ini penting kita mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggalkan kita. Minimal ketika kita baca Quran di penghujung surat Fatihah, ketika memulai muqaddimah itu, kita tambah dengan kalimat Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosaku, orang tua, dan orang-orang mukmin di sekitar. Sehingga bacaan Quran kita ini keutamaan pahalanya tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk diri kita, untuk orang tua kita, dan orang-orang mukmin di sekitar kita. Berikutnya adalah was-shaimina was-shaimat. Insya Allah kurang lebih 35 sampai 36 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan 1445 Hijriah ini. Mari kita persiapkan mulai saat ini. Rajab, sekarang kita memasuki Rajab, ada doa yang luar biasa. Ya Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita mohon kepada Allah diberkahi di bulan Rajab ini, diberkahi di bulan Sya'ban yang beberapa hari ke depan kita akan memasuki, dan mohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Sehingga apa? Supaya kita digolongkan menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat, yang menerima ajakan atau seruan Allah untuk puasa. Mungkin kita di Rajab ini kita perbarui, kita latihan dengan puasa-puasa sunnah. Entah itu sunnah Senin Kemis yang biasa, Yaumul Bid dan seterusnya, kita istiqomahkan. Sehingga kita masuk Sya'ban juga begitu. Ramadan kita tidak asing lagi, atau tubuh kita sudah terbiasa. Karena itulah salah satu dari orang atau hamba Allah yang mendapat ampunan Allah dan keutamaan surga. Wassaimin wassaimat wal hafidina furujahum, orang yang mampu menjaga farjinya, kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan berikutnya rangkaian dari semuanya persyaratan mulai iman, Islam, sedekah, jujur dan sebagainya itu tadi, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Zikir, ingat kepada Allah dalam rangkaian apapun yang kita lakukan ini, dimanapun, kapanpun, itu kita hendaknya mengisi. Memang nggak mudah, tapi diantaranya kita latihan itu secara zahir. Ketika jenengan saya misalnya batal wudhu kita, entah buang air kecil atau air besar, kita berusaha untuk wudhu. Supaya apa? Kebersihan zahir kita yang kita niati dengan wudhu tadi itu, ingat kita sama Allah itu sambungnya lebih cepat. Jadi strumnya itu lebih besar daripada jenengan ketika setelah buang air dimanapun, kalau itu memang ada memungkinkan air gak wudhu. Dan itu yang dicintai oleh Allah diantaranya. Dalam surah kedua, di akhir ayat yang ke-22, 222, Allah juga menyatakan kecintaannya kepada orang-orang yang gemar bersuci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang mensucikan diri. Artinya lahiriah dan batiniah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ciri-ciri yang saya sebutkan tadi dalam Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35 ini, itulah ciri-ciri orang yang memperoleh keutamaan dan keridhaan sekaligus maghfirah Allah. Dan ketika ampunan Allah, keutamaan Allah dicurahkan kepada kita, tentunya radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada kita. Dan itulah tujuan sesungguhnya kehidupan dan hidup kita di muka bumi ini. Allah ridha kepada kita. Sehingga apa? Tentunya kalau Allah ridha pasti kita akan ditempatkan sesuai dengan janji Allah. Entah itu jannatun na'im, jannatun adn dan seterusnya. Kita yang penting ingin ridha Allah. Jamaah rahimakumullah. Rajab yang beberapa hari akan berakhir dan kita masuk Sya'ban dan selagi Ramadan, mari kita jadikan momentum
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah, agar hidup dan kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai batas mana. Karena Allah dengan jelas menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal itu telah datang, tidak bisa diundurkan sedetik pun, begitu juga diajukan sedetik pun. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mampu dan diberi oleh Allah hidayah, rahmat, kasih sayangnya untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.